Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat, nikmat iman Islam ya, anak-anak semuanya. Lalu untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang berangkatnya paling awal siapa ya? Putri ya? Iya, Pak. Minta tolong dipimpin doa, Putri. Boleh, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita lebih berjalan lebih lancar ya anak-anak semuanya. Lalu saya mau tanya, ini ketua kelasnya ini Sardani. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah, masuk semua. Silakan anak-anak e-learning-nya dibuka ya. Dibuka absen dulu, absen. Absen, kehadiran. Nanti rekapnya, Bapak rekap nanti akhir pelajaran atau nanti setelah KPM bisa. Ya, sudah semuanya ya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Terima kasih. Lalu sebelum kita mulai anak-anak semua yang Bapak cintai, silahkan yang laki-laki ini yang belum rapi bajunya tolong dimasukkan dulu. Perempuan, cewek, anak perempuan jilbabnya minta tolong dibinahkan biar tampak lebih rajin, lebih menarik ya. Dan rasa disiplin ini harus kita jaga supaya dalam pembelajaran itu kita harus lebih rapi, lebih disiplin, lebih kondusif ya. Berikutnya, masih ingat tidak pembelajaran kemarin, materi yang kita pelajari pada pertemuan kemarin? Masih ingat enggak anak-anak? Agak lupa, Pak. Oh, agak lupa ya. Iya. Saya ingatkan ya, kemarin itu kita mempelajari tentang statistika ya, statistika, yaitu tepatnya pada data tunggal ya, data tunggal. Kita kemarin sudah membuat tabel distribusi frekuensi, kita sudah membuat diagram garis, batang, lingkaran, tapi dalam bentuk data tunggal. Lalu berikutnya kalian anak-anak semua saya ingatkan bahwa dalam pembelajaran ini Bapak akan memberikan penilaian ya. Jadi penilaiannya itu meliputi sikap, meliputi pengetahuan, meliputi keterampilan. Jadi kalian tampilkan dalam pembelajaran ini sikap yang bagus, spiritual yang bagus, sosial yang bagus, pengetahuan nanti dalam mengerjakan evaluasi juga bagus, lalu keterampilan nanti dalam berkelompok itu juga harus bagus. Nah, berikutnya pada pembelajaran kali ini yaitu kita nanti akan membuat Madiska ya, Madiska yaitu mading statistika yang sudah Bapak rencanakan ini. Dalam pembelajaran ini nanti tujuannya adalah kita akan data berkelompok ya. Terkait dengan data berkelompok yaitu kita menentukan ukuran pemusatan, lalu melakukan pengukuran, lalu menyajikan dalam tabel dan histogram dengan tepat. Nah, tapi semua tujuan pembelajaran ini akan kita laksanakan dengan model pembelajaran yang baru ini ya. Maksudnya dari Bapak laksanakan sekarang supaya menjadi
pengalaman buat kita semuanya, yaitu namanya project based learning. Sudah tahu belum ini anak-anak kira-kira? Mungkin yang pernah membaca project itu apa ya? Anak-anak? Belum tahu, Pak. Oh, belum Buat tahu ya. karya, Pak. Oh, buat karya. Alhamdulillah. Ya, ini nanti kita rencanakan membuat karya ini, project. Jadi proyek membuat produk ya. Terima kasih. Lalu sintaknya ini tidak usah Bapak bacakan, nanti sintaknya langsung kita ke penerapan saja ya. Penerapan saja. Sebelum kita mulai, saya berikan sedikit motivasi ini, karena kita itu nanti akan mengadakan proyek ini ya, mengadakan proyek pekerjaan. Ya. Jadi jangan sampai kita takut salah ya. Jangan takut gagal. Kita semua belajar dari kesalahan diri sendiri maupun orang lain. Jadi nanti kalau ada kelompok yang tidak bisa, jangan takut salah, jangan takut gagal. Bisa nanti dikomunikasikan dengan Bapak, nanti kita selesaikan. Jadi supaya menjadi produk yang bagus. Ya, langsung saja karena kita kemarin itu mempelajari tentang data tunggal, ya. Lalu data itu dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Apa sih bedanya? Kita lihat sekilas video ya, sekilas video supaya kita tahu apa perbedaan yang namanya data tunggal dan data berkelompok. Saya cek dulu. Elis mana Elis ini? Kok tidak terdengar? Ya, Pak. Oh iya, jangan ngantuk ya. Jangan lihat ini video yang akan saya silakan. Ya.
termasuk kurang berat badan dari 15 tahun. Jika disebutkan model yang seperti ini, tipe yang pertama itu ada yang kedua intinya sama seperti yang tadi. Baris pertama berat badan efektif sesuai dengan data kiri dan seterusnya sampai dengan di baris yang terakhir berat badan frekuensi 2 ya, atau siswa yang berat badan sesuai dengan frekuensinya contoh dari data tunggal yang disajikan dalam tabel. Selain dari data tunggal juga ada data berkelompok data jumlahnya di dari dan setiap kelas mempunyai interval atau frekuensi. Contoh dari data kelompok adalah misalkan ada data berat badan dari 4 komponen seperti pada kelompok pertama berat badan dalam kilogram yang menggunakan interval ada 45 frekuensinya ada 3 orang siswa yang beratnya di antara 45 sampai 50 kg. Nah, kemudian apa perbedaan dari data tunggal dan data berkelompok? Data tunggal bisa dilihat sebelah kiri pada bagian berat badan angkanya jelas, yaitu ada 48, 49, seterusnya. Ada satu orang siswa yang beratnya 48, 2 orang siswa yang beratnya 49, 2 orang siswa yang beratnya 10, dan seterusnya dengan 2 orang siswa. Sedangkan pada data berkelompok, kolom berat badannya dia menggunakan interval. Jadi untuk baris pertama itu ada 45 frekuensinya 3, dan ada 3 siswa yang berat badannya di antara 45 sampai 49. Pada data kelompok kita tidak tahu secara pasti berapa berat dari 3 orang siswa ini. Kita hanya diberikan intervalnya saja, yaitu di antara 49. Kita tidak tahu beratnya apa 5, di antara angka ini. Itu tidak secara pasti jika ditentukan lebih jelas. Seorang siswa berapa? Itu jelas terlihat. Yang penjelasan Ya, itu tadi terkait dengan video pengamatan ya. Setelah anak-anak semua mengamati dari video ini, itu bisa dilihat di YouTube ini, supaya kita bisa membedakan ya data kelompok, data tunggal.
Kapan data dikategorikan sebagai data berkelompok? Coba Anggun. Kapan data dikategorikan sebagai data berkelompok? Iya, tadi ada Jika penjelasan. datanya banyak mungkin, Pak? Oh iya, bagus sekali. Datanya banyak ya, dalam itu tadi videonya itu lebih dari 30. Ya, banyak ya. Terima kasih, Anggun. Bagaimana cara menyajikan data kelompok dalam tabel distribusi frekuensi? Miftah? Apa, Pak? Bagaimana cara menyajikan data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi? Kita urutkan dulu, Pak. Oh iya, bagus. Kita urutkan. Bagaimana menentukan ukuran pemusatan data? Ade? Bagaimana Bapak, menentukan? Iya, izin ke WC menentukan. bisa nggak, Pak? Belum bisa? Belum. Oh, belum bisa ya. Bapak, izin ke WC bisa nggak, Pak? Boleh, boleh. Segera ya, Ya. segera. Ya, Segera. Pak. Ya. Boleh. Yang mau ke kamar mandi, boleh segera ke kamar mandi dulu ya. Ya. Saya lanjutkan anak-anak semuanya. Ya, ini menjawab ini tadi karena nanti akan Bapak berikan sebuah permasalahan untuk Bapak berikan proyek ya. Jadi yang pertama yaitu penyusunan distribusi frekuensi data berkelompok, ini sudah ada di sini ya. Nanti bahan ajarnya juga bisa dibuka, nanti Bapak berikan ya, nanti Bapak berikan. Penyusunnya meliputi ini ada sudah jelaskan 1 sampai 6, lalu contoh soalnya ini nanti sudah ada juga. Yang pertama mengurutkan data dari yang terbesar, diurutkan dulu, maaf, datanya diurutkan. Kalau sudah jangkauannya, lalu banyaknya kelas, ini rumusnya sudah ada, lalu banyak kelasnya juga, batas kelasnya sudah ada ya. Lalu berikutnya adalah membuat ke dalam tabel, lalu setelah tabel membuat histogram. Sini Bapak memberikan contoh histogram dan poligon, tapi nanti kalian hanya Bapak minta untuk menentukan histogramnya saja. Lalu ukuran pemusatan data meliputi rata-rata, min, median, dan modus. Ini di bahan ajar ada semuanya ya. Ini hanya contoh soalnya saja. Saya kira kalian anak-anak yang kreatif, pinter, itu bisa melihat contoh soalnya saja, nanti bisa menyelesaikan. Bapak sudah yakin itu. Berikutnya fase kedua, yaitu Bapak mau mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Ini karena ada 11 kelompok, Bapak bagi jadi 3 kelompok saja. Kelompok 1 ya, didengarkan. Ardiansyah, Putri, Susilawati, Sardani. Siap kelompok 1? Baik, Pak. Ya, Siap. silakan. Duduk ya, mencari tempat duduk yang sangat nyaman. Siap, Pak. Anggun, Miftah, Siti, Yusti. Siap? Siap, Pak. Oh, hebat. Lalu yang ketiga, Intan, Elis, dan Ade. Siap? Siap. Ya, silakan kalian siapkan buku, alat tulis, lalu modul ya, modul, lalu bahan ajar. Nanti bahan ajar saya kirimkan. Ya. HP di bawah ya sebagai sumber belajar. Lalu setelah bagi kelompok, Bapak akan membagikan yang pertama adalah LKPD. Ini bisa saya tampilkan LKPD-nya. LKPD. Nah ini LKPD kalian akan Bapak minta untuk membuat Madiska atau Mading Statistika. Nanti kelompoknya diberi nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 anggotanya. Kompetensi dasarnya ini, tujuannya ini, petunjuk kerjanya adalah ini ya, sesuai dengan aktivitas ini. Nah, nanti bisa kalian baca aktivitasnya, lalu data yang akan diolah ini Bapak sudah saya bawakan data ini. Kelompok 1, ketua kelompoknya Ardiansyah, tolong ini data tinggi badan dari kelas ini sudah Bapak carikan ini dari hasil screening kemarin ya, silakan diolah
Lalu kelompok 2 pimpinannya yaitu kelompoknya Anggun, tolong diolah ini berat badan kelas ini ya. Terus yang Siap. ketiga yaitu Intan. Ini tolong ini nilai pH. Jadi ada 3 data yang akan diolah meliputi tinggi, berat badan, dan nilai pH. Ini bisa dijawab ini. Yang akan diolah apa? Kelompok 1 ya tinggi. Terus Insya Allah bisa, Pak. ya hebat. Lalu hasil pengumpulan informasi eksperimen ini diisi ya data-datanya. Diurutkan sekalian. Lalu silakan ditentukan alat bahan yang dibutuhkan. Nanti kalian saya minta untuk membuat membuat tabel distribusi, lalu histogram, lalu lupa Pak. Ukuran pemusatan data. Ini ada di atas ini. Ini kalau kalian baca ini harus dicermati ini. Ada apa ini? Nah, ini tabel distribusi lalu sampai dengan analisisnya ya. Jadi antar kelompok nanti beda-beda karena data-datanya juga beda, kalian Bapak berikan yang beda supaya nanti madingnya semakin variatif. Lalu pembagian tugasnya silakan diisi ini. Ya, silakan diatur saja. Lalu ini diisi informasi menentukan rentang, banyak kelas, panjang, interval. Silakan diisi. Ya, nanti Bapak sambil memonitor siswa ini, memonitor per kelompok. Ya, bagaimana kelompok 1 ada masalah enggak? Aman, Pak. Aman. Aman, Insya Allah hebat. bisa. Ya, bisa. Lanjut ya. Kalau sudah tentukan, lalu kemajuan proyek silakan dilaksanakan. Kelompok 2, kelompok 3, aman semua? Lancar? Kelompoknya Intan? Lancar. Ya, kalau sudah silakan kelompok 1 untuk menampilkan ke depan ya, menampilkan bagaimana tabel distribusinya, bagaimana histogramnya, lalu bagaimana ukuran pemusatan datanya. Silakan Ardiansyah Putri Susilawati Sardani maju ke depan presentasi. Siap, Pak. Iya, Pak. Ya, Baik, terima Pak. kasih kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Hebat, kalian hebat. Hasilnya memuaskan, hasilnya juga kreatif. Terima kasih, Pak. Ya, kelompok 2, silakan maju. Anggun, Miftah, Siti, Yusti. Iya, Pak. Pak. Ya. Ya, sudah bagus. Kita beri tepuk tangan. Kelompok ketiga yaitu Intan Elis Ade. Silakan maju ke depan presentasi. Ya, Pak. Siap. Ya, hebat. Sudah, kita beri tepuk tangan. Ya. Silakan semuanya anak-anak kalian simpulkan ya. Sama simpulkan, kalian diskusi, simpulkan apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan kali ini. Tentunya setiap kelompok berbeda-beda karena pengalamannya berbeda-beda. Ya, sudah diisi. Lalu berikutnya adalah Bapak akan memberikan kesimpulan ya. Bapak akan memberikan kesimpulan. Kita pembelajaran kali ini yaitu kita bisa menarik kesimpulan yaitu membuat data berkelompok yaitu berupa tabel distribusi, lalu membuat histogram, menentukan ukuran pemusatan data. Mungkin sebelum kita akhiri pelajaran ada yang mau ditanyakan anak-anak semuanya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran hari ini dengan menggunakan project based learning? Seru, Pak. Seru, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, berikutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi ukuran penyebaran data ya. Tentunya dengan model pembelajaran yang lainnya, bukan PJBL lagi. Lalu silakan anak-anak duduk ke tempatnya masing-masing. Kita akan melaksanakan evaluasi berupa kuis. Siapkan kertasnya ya.
Siap, Pak. Yes, waktunya 10 menit. Ini soalnya kalian buka di e-learning. Silakan handphonenya dibuka, soalnya itu kalian kerjakan, saya beri waktu 10 menit. Ya, waktunya habis 10 menit. Silakan semua pekerjaan kalian dikumpulkan. Lalu, alhamdulillah pada kesempatan pembelajaran hari ini sudah berlangsung dengan lancar. Lalu kita akhiri saja pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Sardani ketua kelas untuk dipimpin doa akhir pelajaran. Ya, Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk komentator Pak Syafi'i, Ibu Elistiana, dan Pak Ardiansyah. Saya dulu ya, Pak Ardi. Ya Bu, silakan. Untuk penyampaian materi dari Pak Syafi'i sudah lengkap, baik dari pendahuluan, inti, juga penutup. Kita semuanya diaktifkan dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran menjadi lebih menarik. Terima kasih, Bu. Pak, silakan Pak Ardi. Ya, kurang lebih sama seperti Bu Elis, Pak Safi. Secara keseluruhan sudah bagus. Kemudian Bapak juga tadi menampilkan video pembelajaran. Hanya saja sedikit catatan, Pak. Iya. Saat menampilkan video tadi, suara dari videonya kurang terdengar. Oh gitu ya. Iya. Iya. Ini mohon maaf, ini saya kok belum bisa mengoperasikan volume ini. Mohon maaf ya teman-teman. Oh iya, iya Pak. Ya itu saya dari saya Pak. Secara Terima keseluruhan kasih. sudah bagus. Terima kasih Pak Ardi. Ya, untuk ada tambahan dari Bu Sugiyarti sama Pak Lukman sebelum diakhiri videonya. Cukup Bu Susi. Siap, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ini tolong Bapak dan Ibu, kalau sekarang sih nggak masalah ya. Nanti pada saat PPL tolong dikontrol YouTube-nya itu bunyi atau tidak. Tadi nggak tahu ya apakah perangkat saya itu nggak bunyi, tapi saya yakin itu ada suaranya. Kecil Pak, sangat kecil, bahkan cenderung tidak ini bisik-bisik Pak. Masa ngerti ya? Bisik-bisik, karena saya nggak dibisiki Pak. Jadi ya mohon maaf ya Bapak ya. Nggak apa-apa, ngapain kok minta maaf. Santai aja Pak, nggak apa-apa. Ya ini kan masukan Pak. Jadi nanti pada saat hari H, ya hari H ini PPL nanti diperhatikan perangkat itu Pak, karena Bapak di depan. Ya. Itu Bapak yang mengoperasikan sendiri ya. Yang merekam kan rekan Bapak atau operator katakan begitu ya kan, ataupun petugas lab atau siapapun Pak. Itu Bapak minta kode Pak. Tertentu jika terjadi gini Bapak bisa langsung mengatasi perangkat Pak. Oh, iya. Pak Syafi'i tadi menyalakan mic-nya. Mic ya, apa ya Pak? Mic-nya Bapak di perangkat Bapak. Pemutar videonya. Ya, pada saat memutar video mic-nya dinyalakan atau tidak? Oh, ini yang di Zoom saya tak cari kok nggak ada, ini sebelah mana ya? Enggak di tempat Bapak Nyala sendiri. tadi Pak. Menyala. Iya. Oh, nyala. Ya. Menyala berarti ada hal-hal lain Pak ini Pak. Coba dicari Pak. Iya ya. Mungkin pakai headphone itu mungkin Pak. Oh iya ya. Ini ada sama, pengaruhnya. Bu. Saya sama Bu. Tapi memang sama sekali nggak kedengeran ya? Ada sedikit, ya kecil banget. Kecil Pak. Bisik-bisik Pak. Kecil sekali Pak. Itu Pak di pengaturan Zoom-nya ada sound di pengaturannya. Harusnya diklik. Oh ya.
Nah, gini kan enak ya, dapat masukan-masukan Iya. dari Terima Pas share teman-teman. screen. Iya. Nah, gitu Pak ya. Terima Itu kasih. Pak ya, Pak Iya, Safi. Pak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Pak. Oke, silakan dilanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Terima kasih, Pak.